Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anak. Baiklah, akan saya jelaskan kembali mengenai pembelajaran yang kemarin kita lakukan, yaitu Google Collaboratory dengan pemrograman Python. Baiklah, kita buka Pythonnya dulu, Google Collaboratory-nya dulu anak-anak. Seperti biasa di Google Drive kita, buka Drive kita, masuk ke baru, pilih ke Google Collaboratory ya, yang setelah diinstal kemarin, masuk. Kita tunggu dulu. Nah, kalau sudah seperti ini anak-anak, seperti biasa kita masukkan anak-anak. Untuk memasukkan variabel itu biasanya harus dideklarasikan dulu ya. Dideklarasikan dulu maksudnya seperti ini, nama variabelnya apa. Misalnya kalau nilai kita bisa ganti A, B atau C. Kalau variabel A, misalnya kita kasih variabel A ya, berarti kita deklarasikan itu kita bisa isi dengan sebuah konstanta atau nilai yang sudah kita masukkan secara manual. Misalnya A nilai 10, terus variabel B itu kita isi 20 misalnya. Ini adalah sebuah variabel, jadi harus dideklarasikan dulu. Bisa A ini itu diisi manual seperti ini, seperti diisi langsung dengan keyboard atau diisi nilai langsung. Bisa kita inputkan yang menunggu inputan dari user atau inputan dari kita. Contohnya, misalnya kalau kita inputkan langsung seperti ini, A kita kasih nilai 10, B kita kasih nilai 20, maka bisa kita operasikan. Misalnya C sama dengan A ditambah B, seperti ini. Berarti isinya kalau kita cetak di layar C, misalnya print 2 nilai C, print nilai C. Kalau untuk mencetak di layar nilai yang ada variabelnya ya, yang ada nilainya C, maksudnya C ini, kalau kita print C ya, kita C tapi di dalam petik, maka nanti kalau kita jalankan nilainya tetap C. Tunggu ya. Bentar, kita tunggu. Nah, hasilnya akan tetap C. Kenapa tetap C? Karena ini kita ngeprintkannya menggunakan petik 2, ya kan? Ngeprintnya menggunakan petik 2 seperti ini. Nah, caranya biar nilai yang tercetak ini bisa keluar, nilai hasil dari penjumlahan ini, berarti nanti variabelnya ini kita cetak dengan tanpa tanda kurung. Seperti ini kita cetak, maka hasilnya akan jadi seperti ini, 30. Berarti variabel A dan variabel B ini sudah terisi. Itu kalau kita isi langsung anak-anak ya, kita isi langsung variabelnya, kita deklarasikan atau kita tulis di sini. Nah, ini cara pertama. Cara yang kedua, mengisi variabel itu bisa kita isi dengan inputan. Misalnya A ini kita tidak tulis langsung, tapi dengan kita deklarasikan, kita ganti. Misalnya input ya, kurung buka, masukkan nilai A. Nah, seperti ini. Nah, berarti ini dia akan mengharapkan input dari kita atau dari user atau dari pengguna program tersebut. Ya, kalau tadi contohnya langsung kita tulis
ya, berarti kita tidak bisa masukkan kalau nilai A 10 ya tetap 10, B 20 ya tetap 20. Tetapi kalau dibuat seperti ini, A input masukkan nilai A, itu berarti user bisa memasukkan selain dari 10 tadi, misalnya A-nya tadi 10 ya, ini A-nya kita ganti 20, itu bisa dengan cara seperti ini kita jalankan, maka dia akan muncul inputan ini, masukkan nilai A. Nah, nilai A ini bisa kita ubah-ubah kalau kita menggunakan menu input seperti ini. Kita rubah tadi kan 10 ya, tapi kita hapus, tapi kita ganti input, berarti kita bisa memasukkan, misalnya kita isi 15, kita enter, maka ini C tambah B ini adalah harus tipenya error. Di sini ada tipe error, berarti input ini kita harus integrkan. Ya, berarti caranya seperti ini. int kurung buka. Nah, seperti ini. Berarti ini apapun yang dimasukkan di sini, maka yang diambil hanya integernya saja. Integer itu bilangan bulatnya. Contohnya seperti ini. Kita ulangi lagi. Nah, masukkan nilai A misalnya 15, kita enter, maka hasilnya 35. Berarti nilai B yang kita sudah isi manual berarti ditambahkan dengan nilai masukan A ini. Jadi 15 ditambah 20 sama dengan 35. Maka yang dicetak adalah yang C ini, A tambah B. A kan tadi inputan, yang B kan isi manual. Seperti itu. Berarti C tambah A tambah B berarti isinya adalah 35. Itu kalau masukkan dari inputannya seperti itu anak-anak. Oke, sampai sini sudah jelas? Sudah jelas ya anak-anak? Itu dari langkah dalam pembentukan atau pendeklarasian variabel. Saya ulangi lagi, bisa langsung dideklarasikan, langsung diisi nilai, bisa juga diisi dengan inputan. Inputan maksudnya adalah inputan dari user. Contoh dari inputan dari user itu seperti ini anak-anak, maksud saya. Nah, ini masukkan nilai A, ini bisa diinputkan dari user. Kalau dari B ini kan diisi manual 20 langsung. Kalau masukkan dari nilai A ini adalah bisa kita isi usernya, misalnya usernya bukan kita sebagai pembuat program. Kita sebagai pembuat program itu misalnya kita masukkan nilai A, itu biasanya sasaran kita adalah pengguna, bisa diisi macam-macam, tidak hanya 10 atau 15, bisa diisi misalnya 90, misalnya seperti itu. Kalau kita tekan enter, otomatis akan dioperasikan dengan nilai B yang manual. Apakah nilai B bisa diisi dengan inputan anak-anak? Bisa ya? Oke, caranya langsung ganti aja, langsung ini seperti integer int kurung buka input. Kita contoh aja di atasnya. Saya bukan robot. Input kan masukkan nilai B. Nah, masukkan nilai B ini. Nah, seperti ini anak-anak ya. Kalau dibuat seperti ini, maka A dan B ini nilainya tidak dideklarasikan secara langsung atau tidak diinputkan secara langsung, tetapi menunggu inputan dari pengguna. Ada interaktifnya dari pengguna, seperti itu. Kita contoh jalankan seperti ini. Berarti memasukkan nilai A, kita misalnya 30, kita tekan enter, maka akan muncul pertanyaan lagi, masukkan nilai B, itu kita isi sembarang, misalnya 80, maka hasilnya A tambah B adalah 110. Seperti itu anak-anak. Itu adalah teori dasarnya dari masukan atau inputan yang kita deklarasikan. Jadi nilai A, nilai B ini adalah variabel. Seperti itu. Jadi tidak bisa misalnya kita hapus dulu seperti ini. Nah, C tambah A tambah B, C sama dengan A tambah B cetak C. Ya ini nggak bisa. Kenapa nggak bisa? Karena C-nya itu sudah kita deklarasikan A tambah B. Lah A tambah B-nya mana? Kan belum dideklarasikan. Maka dari itu sebelum kita membuat rumus atau membuat fungsi, maka variabel itu harus dideklarasikan. Jadi misalnya contoh seperti tadi kita deklarasikan seperti ini.
Nah, seperti ini. Berarti A-nya, nilai A-nya itu diisi variabel ini, B-nya diisi variabel ini. Seperti itu anak-anak. Terima kasih. Semoga membantu dalam pembuatan atau eksperimen kalian dalam mengerjakan tugas. Terima kasih, kalau ada salah mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan lagi anak-anak. Yang selanjutnya adalah bila tadi kita memasukkan variabel berupa angka atau bilangan bulat atau integer, maka dari itu kita contoh kembali, yaitu kita menginputkan variabel yang nilainya berupa string. Misalnya seperti ini anak-anak. Di sini ada, kita ketik nama, di sini misalnya kita di sini kita kasih nama, kita hapus saja di sini, hapus sel. Nah, nama dengan nama ini intinya hampir sama dengan variabel yang berupa nilai integer tadi ya. Nama itu kan berupa string ya, bisa nama Abdul, Joni, dan lain sebagainya. Nah, di sini nama ini berupa string. Ini ingat, kita deklarasikan dulu variabelnya. Bisa variabel itu macam-macam tergantung kita. Bisa kita isi nama variabelnya berupa nama, atau bisa kita huruf, misalnya NA gitu. Ini adalah sebuah variabel. Variabel itu yang menentukan kita sendiri, terserah. Bisa itu NA, bisa itu nama. Tidak harus NA, nama ini tidak harus. Bisa isi B atau Z atau berapa. Tetapi biasanya variabel itu adalah digunakan untuk merepresentasikan isi dari variabel tersebut. Maka dari itu untuk memudahkan kita beri nama variabel itu sesuai dengan isinya. Misalnya variabel nama ya kita beri nama variabel nama, seperti itu. Nah, teknik inputannya bisa menggunakan teknik langsung atau kita isi dengan nilai langsung, atau bisa kita menggunakan inputan atau metode inputan seperti yang tadi kita lakukan, yaitu seperti ini, inputan. Ada metode inputan. Cara yang pertama kita kita isi langsung. Misalnya isi langsung itu tidak boleh seperti inputan variabel integer anak-anak. Kita harus deklarasikan dulu menggunakan petik. Nah, seperti ini, petik. Tidak boleh kita isi langsung, misalnya nama sama dengan Abdul. Kenapa ini tidak boleh? Karena Abdul ini nanti akan dianggap sebagai sebuah variabel lagi. Seperti itu ya. Bukan isinya dari variabel. Jadi Abdul ini kita biar dia anggap sebagai sebuah nama, berarti kita harus kasih tanda petik seperti ini. Berarti namanya Abdul. Maka dari itu kalau kita print di sini, kita print nama, variabel tidak boleh menggunakan petik ya. Nama, kita print nama ini, kita jalankan, maka di sini yang dicetak adalah Abdul. Ya, coba kalau kita petiknya kita tidak isi, petiknya tidak kita kasih seperti ini, kita stop dulu, kita jalankan, maka dia akan salah. Kenapa? Nama Abdul, karena Abdul ini kalau tidak di dalam petik, maka dia akan dianggap sebagai sebuah variabel lagi. Seperti itu. Maka dari itu untuk memberi nama, karena ini bukan berupa sebuah bilangan bulat atau tidak berupa angka, atau ini sebuah string, maka dia harus kita kasih petik seperti ini. Nah, ini adalah teknik yang pertama, teknik pendeklarasian langsung. Bisakah diisi dengan memberi variabel, isi variabel itu kita isikan dengan input atau kita inputan dari pengguna, Pak? Tentu saja bisa, seperti ini contoh. Nah, tetapi kita tidak usah memberikan integer di dalamnya. Beri contoh, ini kan ini langsung, berarti kita beri nama input, ya, kurung buka, masukkan nama, seperti itu. Masukkan nama,
seperti ini. Kita kurung tutup. Nah, dengan teknik input ini maka dia namanya bisa berubah-ubah sesuai dengan inputan dari usernya. Seperti ini contoh, masukkan nama misalnya Abdul, atau kalau nggak mau Abdul diisi lain Budi, seperti itu. Jadi variabelnya tidak paten, tidak diisikan langsung manual di sini, tetapi kalau menggunakan metode input itu bisa diisi berubah-ubah oleh usernya atau penggunanya. Seperti itu. Untuk pendeklarasian variabel tadi kita sudah lengkap. Dari tadi kita masukkan variabel integer atau variabel bilangan, itu harus ada bilangan integernya seperti ini, harus ada pendeklarasian ini sebagai tipe integer. Kalau tipe string misalnya nama barang atau apa yang tidak berupa angka tapi berupa huruf atau karakter campuran, maka kita deklarasikan sebagai string, kita tidak usah isi sebagai integer seperti itu. Terima kasih anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.